Halo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel GKYP. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi bersama saya di segmen Family, tempat kita membahas pergumulan dan keindahan membangun keluarga di dalam terang firman Tuhan. Hari ini kita mau membahas sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk para orang tua, atau bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menuju pernikahan. Pertanyaannya seperti ini. Pernahkah kita sebagai orang tua duduk bersama dan menceritakan tentang Allah serta kebenaran firman-Nya kepada anak-anak kita? Dan sebenarnya, tugas mendidik kerohanian anak itu tugas siapa sih? Apakah tugas guru sekolah minggu, tugas pendeta, atau tugas kita di rumah? Di zaman modern yang serba sibuk ini, sangat mudah bagi kita untuk mendelegasikan tugas mendidik anak kepada pihak luar. Kita titipkan anak ke sekolah Pelita Harapan atau sekolah Kristen terbaik untuk akademisnya. Dan kita titipkan anak ke sekolah minggu supaya kerohaniannya beres. Banyak orang tua merasa ragu dan berpikir, saya kan bukan sarjana teologi, saya tidak pintar bicara soal Alkitab. Biarlah guru sekolah minggu saja yang mengajarkan firman Tuhan. Apalagi kalau suami dan istri sama-sama sibuk bekerja secara penuh waktu. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-7. Di sana Tuhan berfirman, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Perhatikan baik-baik teman-teman. Perintah yang sangat agung ini tidak ditujukan kepada imam di bait suci, melainkan ditujukan langsung kepada orang tua di rumah. Dalam perspektif teologi Reformed, keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang Tuhan ciptakan. Keluarga adalah gereja kecil. Oleh karena itu, orang tua adalah pendidik dan gembala utama bagi anak-anaknya. Sekolah minggu dan gereja hanyalah mitra atau pendukung, bukan pengganti peran orang tua. Secara psikologis, anak-anak itu adalah pengamat yang sangat ulung. Mereka belajar bukan hanya dari apa yang kita perintahkan, tapi dari apa yang mereka teladani dari figur lekat utamanya setiap hari, yaitu orang tuanya. Pemahaman pertama seorang anak tentang siapa itu Allah Bapa yang penuh kasih dan adil sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka melihat dinamika dan karakter ayah ibunya di rumah. Kalau kita ingin anak kita mencintai firman Tuhan, pertanyaannya, apakah mereka pernah melihat kita, orang tuanya, membaca Alkitab dengan tekun? Atau mereka pernah melihat ayah dan ibunya saling mengampuni? Atau berdoa bersama saat sedang menghadapi masalah keluarga? Menceritakan tentang Allah kepada anak tidak melulu harus lewat sesi khotbah formal di ruang tamu yang kaku. Mengajarkan firman Tuhan itu sangat bisa dilakukan secara natural dan hangat. Misalnya saat sedang mengantar anak ke sekolah, saat makan malam bersama, atau lewat cerita sebelum tidur. Bapak Ibu, mendidik anak di dalam Tuhan memang bukan tugas yang mudah. Terkadang kita merasa kehabisan kesabaran, kelelahan, dan merasa tidak layak karena masa lalu kita sendiri. Tapi ingatlah, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan orang tua, melainkan kesetiaan dan kebergantungan kita kepadanya. Mari kita mohon anugerah Tuhan, agar lewat kehidupan kita yang terus diproses ini, anak-anak bisa melihat kasih Kristus yang sempurna. Semoga obrolan kita di segmen Family kali ini bisa menjadi pengingat yang manis, dan menyemangati kita semua untuk terus menghadirkan Kristus di tengah keluarga. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman merasa video ini memberkati, jangan lupa untuk klik tombol like. Silahkan tulis juga di kolom komentar, apa sih tantangan terbesar Bapak Ibu saat mengajarkan firman Tuhan kepada anak di rumah? Mari kita saling mendukung dalam doa. Dan pastinya, jangan lupa subscribe channel GKYP, lalu bagikan video ini kepada pasangan, sesama orang tua, atau grup komsel kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua.